Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Apriega, NIM 20020011 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, sebagai Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan ataupun menjelaskan sedikit mengenai video yang saya tonton sebelumnya. Adapun topik kali ini adalah wirausaha era revolusi industri 4.0. Topik kita di pengantar kewirausahaan kali ini adalah terkait dengan perubahan di industri yang selalu berkembang dari revolusi 1.0, 2.0, 3.0 hingga 4.0. Nah, di era revolusi industri 4.0 ini, Indonesia lagi bagaimana menggembar-gemborkan mengikuti perubahan, beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Meski sebenarnya kita sudah ketinggalan zaman revolusi pada saat Jepang sudah 5.0. Tapi ya sudahlah, bagaimana kita bergerak dan melihat dan ikut berubah karena yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kalau kita tidak ambil bagian dalam hal ini, maka kita akan ketinggalan, kita rugi, yang diam akan tergilas dan yang tergilas akan mati dengan sendirinya. Apalagi kaitannya dengan usaha, bisnis, perjuangan untuk mendapatkan keuntungan dalam kehidupan. Jadi yang tidak berubah akan mati dengan sendirinya. Topik hari ini adalah tentang kewirausahaan dalam revolusi industri 4.0 atau 4.0. Ini merupakan suatu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era industri revolusi 4.0. Mau tidak mau, kegiatan bisnis wirausaha dan industri apapun, termasuk kelas usaha atau bisnis yang dilakukan dalam konteks usaha, harus bergerak ataupun beradaptasi dalam konteks aliran revolusi ini. Karena kalau tidak, kita akan berada di suatu tempat, ibarat kita jalan di tempat, bergerak ya, tapi tidak maju ataupun berkembang kemana-mana. Sementara semua orang akan mengikuti pola arus untuk menuju sampai ke tujuan yang akan ataupun mereka inginkan. Nah, sekarang ini tentu saja menjadi persoalan bagi kita yang tidak terbiasa dengan kondisi-kondisi berpikir, bergerak, lakukan segala sesuatu dengan terminologi dan teknologi. Dan 4.0 berarti kaitannya dengan teknologi, dengan kemampuan kita untuk membaca sesuatu. Kadang-kadang di luar nalar, apa yang sebelumnya kita sentuh sekarang, mau tidak mau kita harus terlibat, dan itu menjadi atau dijadikan bahkan menjadi senjata utama. Ketika kita dihadapkan dengan kondisi ini, kita dihadapkan dengan kondisi ini tersebut, sesuai dengan filosofi kehidupan, mau tidak mau, tidak ikut, suka ataupun tidak suka, maka kita harus ikut serta mengambil bagian, beradaptasi, melakukan, dan mencoba. Itu kuncinya. Karena yang tidak pernah melakukan atau tidak karena yang tidak pernah melakukan tidak akan pernah tahu sedalam ataupun sejauh mana kemampuan yang ia miliki. Salah satu bagian dari paradigma berpikir kewirausahaan adalah usaha maksimal, kerja keras, dan tidak kenal lelah, tidak kenal kata putus asa. Jadi ini merupakan tantangan yang luar biasa untuk kita bisa beradaptasi pada arus revolusi industri 4.0 ini
ataupun 4.0. Selain tantangan ekonomi, kita juga melihat adanya tantangan industri yang menuntut transformasi ataupun perubahan arah ekonomi secara menyeluruh. Yang kedua adalah sebagai langkah penting memanjatkan sekaligus mengoptimalkan revolusi 4.0 ini sebagai sebuah transformasi di bidang ekonomi dan industri. Penjelasan mengenai bagian yang kedua tadi adalah sebagai langkah penting memanjatkan sekaligus mengoptimalkan revolusi 4.0 ini untuk menarik industri yang mau tidak mau yang masih ketinggalan teknologi seperti 1.0, 2.0, 3.0 agar apa? Agar lebih efisien dan produktif. Jangan sampai pada saat orang menggunakan teknologi revolusi 4.0 mereka sudah mencapai 20, kita baru sampai pada 1,2. Kita hanya mengambil bagian kecil, sementara orang lain yang menikmatinya. Kalau kita tidak mau beradaptasi dengan revolusi 4.0 ini sebagai sebuah transformasi di bidang ekonomi dan industri. Di Indonesia saat ini masih banyak industri yang masih dengan ataupun dalam industri 1.0 atau 2.0, 3.0 dan masih banyak lagi. Contohnya dalam industri 1.0 adalah menenun. Di Indonesia masih dengan tangan ataupun manual, di luar sudah dengan mesin tenun. Sehingga kita seperti kalah cepat dengan mereka. Kemudian juga pertanian di Indonesia masih banyak yang menggunakan bajak sawah seperti yang dulu menggunakan kerbau. Nah, di luar sudah dengan mesin. Sehingga apa? Dari produktivitas itu begitu rendah. Contoh dari industri 2.0 yang masih ada di Indonesia adalah percetakan majalah ataupun koran. Nah, ini sebagai contoh industri 2.0 dari segi bisnis kita rugi. Kemudian yang 3.0 contohnya adalah komputerisasi. Revolusi 4.0 kita bergerak di situ. Contohnya adalah otomatisasi, vintage, konsumer digital, misal Gojek, Gokar, GoPay, semua menjadi sangat mudah. Bicara soal industri, bicara soal ekonomi mungkin bahasan yang agak sedikit berat. Tapi paling tidak kita harus memahami konsep-konsep dalam struktur berpikir kita bahwa mau tidak mau kita berada dalam bidang bisnis atau kita ingin menjadi wirausaha, kita harus kenal istilah-istilah seperti ini. Jadi walaupun agak berat tapi pelan-pelan nanti didengarkan kemudian dipahami, kemudian di googling kita cari maknanya. Kali ini kita akan berbicara soal transformasi ekonomi. Dan itu merupakan kunci dari kemajuan bidang ekonomi. Mau tidak mau ini menjadi satu kondisi yang memang harus seimbang. Strategi kebijakan pembangunan pada saat ini, transformasi struktural ekonomi, semuanya diarahkan pada supply side. Ini harusnya sejalan dengan demand side. Biasanya itu berjalan sendiri-sendiri, namun sekarang mau tidak mau harus berimbang ataupun seiring. Ketika supply side dibangun, seharusnya juga dijaga dengan demand side. Jika supply side dan demand side tadi dalam transformasi ekonomi
Jadi pergerakannya dalam industri revolusi 4.0, maka dua-duanya harus saling mengikuti seimbang agar bisa mewujudkan sebuah transformasi. Nah, lanjut. Supply side itu yang mana? Nah, supply side ada 4 yang dikenalkan. Yang pertama adalah reformasi organ, pembangunan infrastruktur, itu termasuk dalam supply side. Peningkatan SDM, bantuan sosial. Ketika ini dibangun, maka harus diikuti dengan demand side. Demand-nya apa? Menjaga daya beli agar tetap stabil. Ini dilakukan sebenarnya melalui strategi-strategi ekonomi yang memang berpihak pada kebutuhan kepentingan masyarakat. Untuk menjaga daya beli itu agar tetap stabil, artinya ini menjadi PR bagi pemerintah. Yang kedua yang termasuk demand itu adalah meningkatkan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi, semakin besar kemungkinan supply dan akan naik. Dan yang ketiga adalah meningkatkan ekspor, bukan impor. Jadi dalam konteks transformasi ekonomi yang dibenahi itu adalah kualitas dalam negeri yang kita punya untuk kemudian diproduksi dan diekspor keluar, sehingga harganya menjadi naik dan itu akan memberikan keuntungan buat kita. Teman-teman mahasiswa, bicara soal transformasi ataupun kebijakan ekonomi di era revolusi 4.0 ini, kita otomatis akan berbicara bagaimana sebenarnya suatu transformasi kebijakan di bidang ekonomi yang seharusnya difokuskan untuk menambah ekonomi berbasis nilai tambah yang basisnya adalah industri, manufaktur, dan jasa. Jadi kalau dulu kita fokusnya adalah basis sumber daya alam, karena memang kita kaya. Tapi kalau SDA terus dihabiskan, itu akan habis. Pada saat 4.0, garapan kita atau fokus kita bukan di SDA-nya. Di SDA tadi, tapi pada ekonomi yang berbasis nilai tambah dan berbasis industri, manufaktur, dan jasa. Untuk sekarang kita arahkan perubahan itu. Artinya mulai dari cara berpikir, cara mengambil kebijakan ataupun keputusan, cara melakukan, sampai strategi-strategi yang dipilih pun sudah diarahkan pada ekonomi yang berbasis nilai tambah. Itu yang berupa industri, manufaktur, dan jasa. Di sini perlu transportasi untuk meningkatkan daya saing dan juga perkembangan teknologi dan semacamnya. Apa itu industri manufaktur? Kaitannya yang pertama itu adalah kontribusinya terhadap PDB, dan PDB itu sendiri adalah produk domestik bruto. Dan apa itu jasa? Memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDB tadi, kontribusinya besar namun memiliki deposit yang meningkat. Bagaimana basis ataupun nilai tambah dari sebuah industri? Nah, sekarang basis ekonomi nilai tambah yaitu basis industri, manufaktur, dan jasa. Dari isu ataupun penyebab dan berbagai hal sebenarnya. Kebijakan yang perlu dilakukan, apa yang menjadi tantangan sekaligus peluang ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi dari kondisi perubahan ataupun transformasi ekonomi di zaman 4.0 ini adalah terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu adalah globalisasi. Yang kedua adalah perkembangan teknologi ataupun yang mengarah pada perkembangan mesin ataupun digital. Dan yang ketiga adalah bonus demografi.
Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan untuk mengenai pengembangan SDM ataupun sumber daya manusia? Di sini yang pertama adalah mitigasi otomatisasi. Yang kedua adalah penyiapan skill ataupun kemampuan ataupun keprofesionalan seseorang terhadap suatu bidang. Dan yang ketiga adalah ekosistem, inovasi melalui vokasi. Selanjutnya, kebutuhan SDM di era 4.0 ini, khususnya ekonomi digital, maka sebenarnya mengarah ke peningkatan SDM melalui pelatihan dan pendidikan ataupun vokasi. Fokusnya pada vokasi seperti SMK, Politeknik, dan BLK. Fokusnya pada sektor prioritas adalah manufaktur, sektor yang rentan terhadap otomatisasi perbaikan bisnis proses. Jika kita ingin menjadi seorang wirausaha yang baik, berarti kita harus menyiapkan diri kita. Adapun strategi perbaikan yang mungkin bisa dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga pendidikan ataupun pelatihan vokasi melalui penyusunan kurikulum bersama industri. Yang kedua adalah melalui TOT guru dan dosen, training of trainer, membuat anak memiliki skill dan kemampuan, di mana mengembangkan berbagai standar kompetensi, misalnya menyusun atau menetapkan kompetensi yang dipilih, kemudian menetapkan langkah standar yang jelas. Yang ketiga adalah membakukan model kerjasama industri. Dan yang keempat adalah membakukan mekanisme pemagangan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendanaan. Kemudian, sektor apa yang bisa dipilih sebagai fokus bisnis industri dalam kaitannya adaptasi terhadap fase industri 4.0 ini? Yang pertama adalah makanan dan minuman. Nah, bisnis ini tidak akan pernah mati karena ini merupakan suatu kebutuhan hidup manusia. Yang kedua adalah tekstil dan busana. Yang ketiga adalah elektronik. Nah, sekarang semua berkecimpung di dunia elektronik ataupun digital. Ini merupakan satu ciri-ciri dari revolusi industri 4.0 ini. Yang keempat adalah otomotif. Yang kelima adalah kimia. Nah, untuk menjadi ataupun menciptakan ekonomi berkualitas, hal tersebut harus tercapai. Kebijakan perdagangan. Ada kebutuhan, keharusan semacam kebijakan perdagangan, mendorong perkembangan ekspor dan mengendalikan impor yang sudah berkembang. Hal ini ditujukan untuk menjadi ataupun menciptakan ekonomi yang berkualitas. Ini semuanya diharapkan dalam rangka menemukan industri penunjang dalam negeri, memperkuat industri negeri sendiri. Dan apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah mendorong ekspor. Dan yang kedua ataupun yang terakhir adalah mengendalikan impor. Sekian video presentasi dari saya. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Mohon maaf juga karena tidak dapat membuat video dengan durasi yang lebih lama karena keterbatasan penyimpanan ataupun memori. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.